Halo semua, balik lagi di acara obrolan santai Kinichi. Pada hari ini gue kedatangan lagi orang yang sangat inspiratif dan udah pastinya udah sukses juga dong. Nah, hari ini gue kedatangan Ko Yayang. Nah, pasti banyak yang belum tahu nih siapa Ko Yayang. Nah, Ko Yayang itu adalah salah satu pendiri dari tempat les namanya Galileo Bimbel. Kalau di Bandung, tempat les itu ada di Bandung, cukup terkenal ya kalau di Bandung lah ya. Amin, amin, amin. Nah, yang menarik dari Ko Yayang ini ada satu nih, kita langsung aja ke bagian yang menarik. Dia tuh seorang lulusan kimia Unpad, bener ya? Universitas Pajajaran. Nah, sempat setelah dia lulus dari universitas itu, dia tuh sempat bekerja di sebuah pabrik tekstil, bener? Dan mendapatkan penghasilan yang cukup untuk pada saat itu. Namun anehnya, ketika kita mendapatkan penghasilan yang cukup kan pada umumnya ya udah kita lanjutin aja bekerja di sana. Namun anehnya dia memilih keluar dan bekerja di salah satu sekolah swasta yang ada di kota Bandung. Lalu setelah itu dia meneruskannya dengan membuka sebuah tempat les setelah keluar dari sekolah itu. Nah, aku penasaran banget nih teman-teman, apa sih yang menjadi dasar pemikiran ketika kita sudah mendapatkan pekerjaan yang bagus, yang enak gitu. Lalu kita pindah gitu ke dunia kerana pendidikan. Coba gimana nih ceritanya nih? Kayaknya asik nih ya kalau denger ceritanya. Ya dulu kan waktu kuliah itu sebenarnya kan cari ideal Hans. Jadi kan setelah kuliah capek-capek gitu kan, nah itu tuh diaplikasikan di pabrik. Jadi kebetulan waktu itu udah lulus itu langsung saya kerja di tekstil di Cileunyi. Ya saya sempat 2-3 tahun lah di sana Hans. 3 tahun cuman nggak happy aja Hans. Gimana, karena memang bagian itu saya bagian product planning. Jadi kan dari order datang dari marketing, disiapin benangnya, ya, kainnya, persiapan pencurupannya sampai ke packing segala macam. Jadi ibaratnya yang memantau dari awal sampai akhir dia kirim gitu kan. Nah, itu kerjanya itu lumayan itu jadi istilahnya seminggu tuh 7 hari kerja, ya, 24 jam kita harus siap. Gitu loh Hans. 7 hari kerja? Iya. Jadi kita dulu saya sempat di mes itu Hans. Jadi ya memang disiapin, apalagi kalau misalkan kita mengawal satu produk yang tujuannya ke buyer yang bule, buyer luar. Wah itu saklek banget kalau misalnya dia bilang 1 bulan jadi harus 1 bulan jadi, sedangkan yang namanya produksi ya kan nggak bisa ya, kadang-kadang ada gagal produksi kudu diulang segala macam. Soalnya kalau telat itu kena penalti Hans. Repot, selain bosnya ngamuk otomatis ya udah gitu kan. Biasanya kan kalau kita pengiriman pakai shipping, pakai kapal laut gitu ya, itu kan butuh waktu. Misalnya kan kita telat, jadwalnya telat, kita harus pakai pesawat. Lebih mahal. Jauh lebih mahal. Masih telat juga kita penalti sekian dolar itu, wah gitu. Repot memang bagian itu, ya bagian yang capek bagian saya Hans. Nah, tapi pun walaupun capek ya tetap saya jalanin ya waktu itu kan. Jadi ya namanya tanggung jawab, resiko kerja seperti itu ya, mau jalanin. Udah lewat 2 tahun yang beratnya di bagian persiapan, product planning gitu ya, udah mulai masuk ke marketing. Nah, marketing udah mulai enak kan. Jadi udah mulai nggak ngurusin seperti itu lagi lah ya. Jadi udah ada yang lain ngurusin, saya bagian ke buyer. Nah, dulu saya bagiannya ke sana, ke Middle East, ke Jordan. Jadi di sana juga pengalaman baru ya, cuman tetap kayaknya kok kurang. Kayaknya nggak apa ya, bukan di situ kayaknya. Jadi kalau dulu tuh kalau misalkan kerja itu kan ya memang capek sih. Jadi kalau pagi itu aduh kayaknya males gitu ya, nggak semangat gitu. Nah dari situ saya mikir, wah walaupun saya gaji gede, segala fasilitas ada, cuman kayaknya kok nggak happy. Enggak lah, saya pikir ngapain lah hidup ini juga, masa yang pendek ini harus dipaksain gitu kan ya. Ya udah, akhirnya saya pikir panjang, nggak mikir panjang lagi maksudnya ya. Ya udah, tahun ketiga saya nggak terusin, ya udah langsung saya buka bimbingan belajar yang sebelumnya memang sebelum saya di situ itu waktu pas kuliah itu memang senang ngajar Hans. Waktu itu ngajar keliling ya, kemana pun ya saya kejar gitu. Dulu ibarat dari ujung kuliah saya kejar gitu ya. Nah dari situ ternyata ya lebih happy lah, lebih seneng gitu sih.
Jadi memang passionnya itu dari dulu tuh udah emang seneng ngajar aja ya, makanya ketika membuka tempat les juga seneng aja gitu. Lebih berbeda dengan ketika dulu di pabrik, mungkin bukan passion gitu kerjanya. Iya. Dulu sebenarnya nekat juga sih Hans. Jadi kan ceritanya kan udah resign gitu ya. Langsung saya kan buka tempat les sewa. Saya ingat banget tuh tahun berapa ya, itu sewa tuh masih 5 juta Hans. Dan belum ada murid waktu itu. Jadi kan gini, jadi kan selama waktu pas kuliah itu kan saya memang punya murid, punya komunitas ya. Nah, setelah saya kerja kan saya lepas, kan nggak mungkin ya sambil kerja sambil ngajar, udah nggak ada waktu. Jadi ya itu benar-benar mulai dari nol lagi Hans. Jadi saya buka tempat les itu terus pertama pas baru nikah lagi ya, nggak ada penghasilan, langsung berhenti. Bukan tempat, saya mulai yang nekat itu sebenarnya. Cuman untungnya gini, saya itu udah kalkulasi ya, sudah terukur lah. Jadi saya sewa tempat memang yang lokasinya strategis Hans. Itu dekat sekolah Bina Bakti gitu ya. Jadi memang mereka lewat tuh pasti lewat lah. Lewat sekolah, pulang sekolah ya, mereka pasti lewat tempat bimbel itu dan mereka pasti penasaran lihat karena ada peluangnya gede banget. Nah, udah gitu pelan-pelan, nah mulai ada 2 murid. Udah gitu mulai ada 4 murid. Udah gitu ya tetap saya promosi gitu kan, bagi bikin brosur ya, saya bagiin ke sekolahan gitu kan, saya bagiin, saya titipin, saya bagiin gitu. Ya akhirnya ya lama-lama ya berkembang. Ada gitu yang mau. Ya lumayan, jadi lumayan itu setelah tahun kedua, tahun ketiga ya, tahun keempat itu kan udah nggak saya handle sendiri. Dulu tuh masih satu. Jadi dulu ceritanya saya masih 1 orang gurunya. Jadi pakai meja gitu ya, nih muridnya sini melingkar gitu. Udah kayak konferensi ya kok ya. Nah, tapi pelan-pelan ya dibenahi, kita rekrut guru lagi sampai berkembang, bahkan sampai sewanya 2 tempat Hans. Ya, dulu tuh jumlah terakhir tuh yang waktu itu sempat berkembang sampai 8 gurunya. Jadi itu dalam waktu berapa ya? Lumayan lah, 3 atau 4 tahun itu Hans. Dan itu pendapatannya ya jauh lebih besar daripada yang dulu. Serius kok? Serius. Iya, dan lebih happy. Gitu Hans. Kayaknya kok seneng, memang dunia saya di situ berarti Hans. Nah, itu saya jalani sekitar 4-5 tahun, udah gitu terus kan itu kan waktunya banyak, waktu kosong, mereka kan pulang. Jadi saya ngajar itu kan pas mereka pulang sekolah. Nah, jadi waktu pagi itu saya manfaatkan lagi untuk ngajar di sekolahan. Jadi saya daftar, waktu itu saya daftar 2 itu ke BPK 1 sama Santa Angela. Nah, minggu depannya langsung saya dipanggil ke Santa Angela. Udah gitu ya memang pas kebetulan memang mereka lagi butuh guru, ya langsung ngajar. Itu tahun ajaran barunya, waktu itu langsung saya ngajar. Nah, BPK nih setahun kemudian baru ada yang panggil. Nah, ya sudah. Ternyata ngajar di sekolah lebih menyenangkan lagi Hans. Ya, salah satunya gini kan, umur kita bertambah, sedangkan muridnya kan masuk segitu lagi. Jadi ya perasaan awet muda terus gitu kan. Gitu. Dan yang memang menyenangkan sih ngajar. Jadi walaupun capek gitu ya, capek fisik tapi ya happy gitu Hans. Gitu. Ada satu nih yang benar-benar bikin aku penasaran. Apa Hans? Koko tuh kan basicnya kimia. Kok bisa tiga pelajaran matematika, fisika, dan kimia Koko kuasain gitu? Itu dari ya mana memang, sejarahnya? memang dipaksa sih Hans. Jadi mau nggak mau kan ya harus bisa itu. Walaupun jujur ya, dulu kalau waktu saya SMA itu kan nggak begitu suka tuh yang namanya fisika gitu ya. Maaf bagi pencinta fisika. Nggak, memang waktu itu pengaruh salah satunya faktor guru Hans. Dulu itu yang ngajar fisika itu, waduh galaknya luar biasa Hans. Tiba-tiba kita lagi ngajar, tiba-tiba marah-marah sendiri Hans, gak jelas lah. Benar-benar, aduh gimana, itu pengaruh banget. Nah, sedangkan dulu guru kimia tuh sangat menyenangkan sekali Hans. Jadi dia pertama kali datang, kenapa saya tertarik masuk kimia ya? Dia datang itu nggak ngajar dulu, dia cuma bawa tabung reaksi 2 biji nih, tabung reaksi nih ya, misalkan ya, nih tabung reaksi ada 2 nih ceritanya ya. Warnanya bening, misalkan ada 2 lah ya, ada lagi nggak? Ah, inilah ya. Nah, dua-duanya bening ya. Dia nggak mau apa-apa, cuma bilang ini, coba anak-anak perhatiin ya. Sama dia dicampur ke satu wadah lagi, dicampurin, berubah jadi biru. Jadi kayak main-main jadinya. Jadi dari situ si guru cuma nanya, ini coba kenapa begini? Jadi dieksplor gitu loh. Jadi oh iya ya, kenapa bisa begitu? Jadi
anak-anaknya tertarik dan dia ngulik. Akhirnya baru kecantol kimia. Oh ternyata begini gitu loh. Jadi awalnya memang cara pendekatannya dulu yang menarik dulu gitu Hans. Begitu. Kalau matematika kenapa Koko bisa jadi matematika tuh? Matematik, oh ya dulu itu memang kalau matematik memang saya dulu sebelum buka bimbel itu saya sempat magang dulu Hans. Dulu saya sempat guru bimbel juga di tempat bimbel lain yang memang udah gede banget dulu. Saya sempat di sana, saya belajar ya diajarin langsung sama yang gurunya juga dulu. Ya kalau yang tahu mungkin tahun 90 ada namanya bimbel Civita dulu. Zaman dulu itu sebelum Daniel ada tuh itu dulu Civita dulu itu muridnya ya khusus Aloy dulu. Dulu kan Aloy kan terkenal banget itu. Paling susah itu Aloy gitu. Dulu saya belajar dari pemiliknya itu yang Civita itu Pak Sipandi. Langsung dari kepalanya ya. Iya, saya belajar dan benar-benar saya diajarin matematik khusus. Jadi memang sebenarnya gini diajari itu memang ya buat ngajar lagi gitu Has. Jadi saya dibekelin dulu. Jadi kan nggak langsung tiba-tiba suruh ngajar, nggak bisa. Apalagi dulu kan Aloy itu wah berat itu. Ya harus benar-benar kuat konsepnya. Dan ini yang saya terapkan gitu ya. Jadi nggak langsung lepas, tapi disiapin dulu gitu Has. Ini kayak menarik deh kalau kita gini ya teman-teman ya. Sebenarnya metode mengajar apa sih yang Koko pegang? Apakah menyenangkan, membuat anak tertarik, atau metode mengajar yang serius? Sebenarnya metode mengajar yang Koko berikan di bimbel itu seperti apa gitu? Sebenarnya sih saya lebih ke awalnya ya, saya pasti nanya konsepnya dulu. Tapi konsepnya pun kalau sekedar konsep buta gitu pasti orang males ke aplikasi harus. Gitu. Misalkan nih trigonometri, buat apa sih trigonometri? Kadang-kadang kan bingung makanan apa gitu. Ada sisin, ada sikos, ada sitan. Ya, udah gitu hukum Newton, misalkan fisika, apa sih hukum Newton kan nggak jelas. Jadi kita ke aplikasi gitu. Kayak gerak melingkar segala macam. Jadi ke konsep dasarnya dulu dan contoh. Paling gampang sih kimia, Hans. Tinggal kita kasih contoh-contoh, praktek langsung jadi gitu ya. Nanti tertarik kok lama-lama. Orang mau belajar, oh ternyata begitu. Baru pelan-pelan dia dipelajari lebih dalam lagi. Gitu. Jadi yang pasti tertarik dulu lah. Buat mereka tertarik dulu, penasaran dulu, baru kita masukin konsep dasarnya. Tapi itu salah satu menurut saya itu paling menarik itu. Kalau kita belajar cuma teori-teori doang, kadang berpikir buat apa sih kita belajar teori-teori itu? Mungkin memberitahukan salah satu penerapan itu membuat kita jadi lebih menarik gitu dalam belajar. Oh, dengan belajar bab ini kita jadi tahu, oh ternyata bisa terapin ini, coba apa yang tahu lebih dalam gitu mungkin. Iya, benar. Tetap teori juga penting, basic juga penting. Cuman cara penyampaian aja, apalagi sekarang wah udah enak banget ya YouTube. Juga udah komplit, tinggal search aja misalkan tentang apa nih, gerak melingkar nih. Udah ada contoh soalnya, udah ada apa namanya percobaannya Hans. Jadi lebih menarik sih harusnya. Gitu. Nah, salah satu yang ngebuat kita suka atau belajar atau enggak tuh pasti yang asli adalah motivasi belajar. Dimana sebagai guru seharusnya sih menurut saya sendiri pribadi yang pernah belajar bahwa membuat murid termotivasi untuk belajar itu sangat penting, karena ketika murid termotivasi untuk belajar, mereka pengen mencari tahu dan kemungkinan akan belajar juga sehingga mendapatkan nilai yang baik. Bagaimana Koko bisa menjaga motivasi belajar murid? Karena kita tahu mungkin awal semester semangat kita belajar, makin akhir semester naik kelas makin kendor, makin males. Itu bagaimana cara Koko bisa menjaga motivasi belajarnya gitu loh? Ya pasti sih ya, pertama sih memang kita serangkul dulu Hans, anaknya dulu. Kalau anaknya hatinya udah kena, ya itu sih gampang ngarahinnya. Dulu sih waktu awal-awal saya ngajar sih, pertama ya misalkan berlima nih, kita kasih kuis aja, hadiahnya coklat Toblerone misalkan. Ya biar mereka senang dulu. Udah gitu memang kita ngajar juga santai kok. Jadi kadang-kadang nggak melulu ngajar Hans. Ada curhatnya, kadang-kadang dengerin dulu. Oh iya. Udah gitu yang pasti kita ngannya beda lah. Kalau misalkan di sekolah kan mungkin mereka terkait sama kurikulum, jadi kan kaku gitu ya. Kita mah santai kok, ngobrol, makan dulu gitu. Jadi ya mereka betah jadinya. Jadi makan tempat itu malah jadi rumah kedua Hans. Jadi yang harusnya lesnya sejam setengah ya setengah jamnya ngobrol. Sejamnya ngobrol kan gitu. Jadi belajar paling cuma setengah jam. Tapi mereka, dari situ, mereka udah kena dulu hatinya, udah mereka enjoy dulu. Nah kita baru masuk materi pelan-pelan sih, nggak bisa langsung. Kadang-kadang kalau misalnya kita main saklek gitu kan, wah mental lah itulah, nggak bisa. Nah, Koko sempat bilang nih,
Pasti kan Koko juga dibantu sama banyak guru-guru yang berkualitas dong. Nah, gimana cara Koko menyeleksi suatu guru untuk bisa mengajar di tempat les Koko? Mungkin buat yang mau kerja, mungkin. Gimana cara menjaga kualitasnya lah? Ya, yang pasti kan ya pasti pertama datang juga kan dites dulu Hans. Jadi ada namanya tes tes tertulis gitu ya. Jadi misalkan dia mau ngajar fisika nih, memang jurusan mendukung ya. Nah udah gitu ya kita kasih tes isian lah PG gitu ya, 40 soal. Nanti kan dilihat keilmuannya sampai mana. Nah lalu tes kedua yang penting itu namanya micro teaching Hans. Jadi kasih dulu satu grup misalkan ya 3 orang, cobain dulu 1 bulan. Nah itu dulu, jadi nggak langsung, jadi ada percobaan dulu. Nanti kelihatan kok dari satu grup kecil itu nanti kan ada input. Oh ini ngajarnya kurang apa. Kalau misalkan masih bisa diperbaiki, kita perbaiki. Kalau nggak bisa ya harus dibenahi lagi Hans. Gitu. Berarti Koko juga sebenarnya membimbing orang untuk bisa mengajar dengan baik, artinya memberikan suatu bimbingan secara tidak langsung. Betul, karena orang pintar banyak kan, banyak banget orang pintar. Cuman yang bisa ngajar tuh susah ya, nggak banyak. Itu passion juga sih sebenarnya. Gitu sih. Kalau pesan saya mau cerita sedikit ya. Kan ada yang namanya itu tuh yang Yohanes Surya ya. Dia bapak fisika olimpiade itu. Dia pernah bilang begini, coba kasih ke saya katanya ya, murid yang paling bodoh katanya. Dia bilang gitu Hans. Akhirnya dia dibawa ke Papua ya, di distrik yang paling miskin di sana. Jadi ibaratnya anak SMA aja nggak bisa ngitung perkalian pembagian, nggak bisa Hans.